Soal postingan rencana Komal ingin jatuhin Teteh itu apa sih Teh? Mungkin ada yang nyerang ke Teteh kan mungkin secara pribadi langsung atau gimana Teh? Ya lihat nanti aja lah ya. Lihat nanti itu aku Tapi nggak bisa ngomong sekarang soalnya kan kita mendapatkan informasi dari situ pertama, yang kedua juga ya adanya juga rekaman ya, hanya rekaman tapi nggak akan lah kita up ya gitu. Intinya ada rekaman yang ada orang kok bisa gitu. Saya merasa orang tersebut adalah orang sangat baik gitu, kok bisa menjatuhkan saya, itu niatnya apa saya juga nggak tahu. nama Teteh kan ikut disebutkan ya terkait penyebaran itu. Iya. Dari 5 itu mungkin melihatnya seperti apa sih Teh? Ya kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa? Dapat iba dari masyarakat loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau saya mau dirugikan, saya yang harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Jadi semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib, buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PH saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat tuh, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja, silakan buktikan. Seperti itu. Cukup gerah nggak sih Teh? Artinya masih dituding. Masih sampai sekarang Iya. lah gitu. Sampai Gerah di- banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya, dari turunannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun, kok saya selalu ditarik-tarik ya, ini kan sudah selesai harusnya gitu, ada lagi dikaitkan ke kanan ke kiri, kenapa harus saya gitu, kenapa nggak yang lainnya aja, kenapa nggak biarkan hidup saya damai. Nanti giliran saya klarifikasi dibilangnya saya menggoreng, kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Bahkan Tapi kan pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya, apalagi opini publik yang menggiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya, maksud kami adalah dari teknologi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian Teteh yang menyebarkan, itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Teknopilah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran, kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan, nggak mungkin beda gitu. Ada juga sih kemarin KM Mawaroka ya, yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa. Itu ada bukti chatnya gitu. Jadi yang jelas bukan saya. kaget Jadi kah Teteh sendiri? Ada kaget kah yang menyebarkan itu kaget, ternyata saya siapa? tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya. Kaget kok bisa si ini, tapi yang kena saya gitu. Itu Orang terdekat? ada lah ya. Artinya Teteh kenal dengan pelaku ini. Dengan Kenal, pelaku ini? kenal. Kenal. Gimana Pura-pura Teh? baik atau gimana di depan teknologi? Ya. Udah terbiasa ya. Kalau itu Rambut boleh sama hitam, tapi hati manusia nggak ada yang tahu. kalau itu kan nanti terbuka dalam proses yang ada di polisi. Iya. Iya, karena
Jujur kami senang kalau kemudian semuanya berproses secara sesuai dengan aturan ya, aturan. Misalkan ada pelanggaran hukum silakan tempuh di jalur hukum, ada pelanggaran kemudian soal dana apa segala macam di gugatan silakan kemudian di gugatan, biar tidak berkembang liar gitu. Kalau berkembang liar ini kan edukasi ke masyarakat juga jadinya buruk gitu, dan semakin panjang gitu. Daripada di media sosial ya gitu, misalnya nanti digoreng-goreng nanti saya lagi yang kena gitu, lebih baik ya udah aturannya aja, proses hukum kalau emang terbukti ya buktikan seperti itu. Kalau emang nggak ada buktinya jangan diberikan statement ke media, itu aja ke sosial media. Karena begini teman-teman, TT itu memang di awal kenapa tidak aktif menjawab, biar kemudian fakta yang berbicara. Misalkan di awal-awal uang itu berpindah ke yayasan, kemudian disampaikan bahwa Teknopi menggunakan uang itu untuk tindakan yang kemudian tidak layak lah gitu ya. Siangnya jadi apa, malamnya jadi apa. Bahkan untuk perawatan pun bukan menggunakan uang donasi itu. Ketika uang ini sudah berpindah, artinya kan fakta itu menunjukkan bahwa uang itu masih utuh gitu di yayasan, tidak berkurang Rp1 pun. Jadi biarkan kemudian fakta itu yang Teknopi akan dapatkan di kemudian hari. Dan satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Sedikit ya. Nah, Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer atau apa, itu nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat Jadi jangan dibilang juga katanya saya pelin-pelan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. berarti yang soal perkara duit tidak bisa keluar ataupun itu bukan ini ya Teh ya? Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja. Itu internal lah, wajar gitu ya, karena kan gimana pun saya pendiri yayasan tersebut dari 2021 loh, bertanggung jawab dong gitu. Jadi ya gimana pun tetap saya harus tahu.